Udah belum? Udah ya? Nah, udah. Makanya tadi. Oke. Lanjut di kedudukan bidang. Misalnya di sini ada dua nih. Bidang terhadap bidang. Yang pertama sejajar. Yang kedua berpotongan. Misalnya kita gambar. Rumus dulu. Langsung masuk ke contoh aja ya. Misalnya itu bus. Busnya miring. A, B, C, D, E, F, G, H. Bidang terhadap bidang. Coba yang pertama, sejajar. Misalnya, bidang, berarti kan kalau bidang itu sama aja kayak sisi ya? Iya, Kak. Misalnya, nih bidang E, F, G, H. Nih yang diarsir. Dia sejajar sama bidang mana? A, B, C, D. A, B, C, D. Oke. Betul. A, B, C, D sejajar dengan E, F, G, H. Terus lagi misalnya di sini ada bidang B, B, C, G, F. B, C, G, F. Sejajarnya sama mana? A, D, A, D, E, H. A, D, E, H. A, D, E, H atau A, D, H, E? E, H. A, D, H. Sama. A, D, E, H. A, D, H, E. Biasanya kalau misalnya penamaan kayak gini tuh dia nggak boleh terputus. Misalnya dari titik A ke B, ke C, ke D, ke A lagi gitu. Nggak bisa tuh A, B, D, C. Oke? Nah, ya. Coba berarti di sini udah kejawab nih ya. Masih banyak lagi kan? Ada lagi? A, B, F, E, D, C, G, H. D, H. Terus sekarang yang berpotongan. Coba. Yang berpotongan. Itu ya gambarnya. Nggak usah deh. Gambar baru aja. Kubus. Terus A, B, C, D, E, F, G, H. Yang diminta berpotongan. Coba. Misalnya A, C, E, G. Bisa ya? Kelihatan. Misalnya bidang A, C, E, G. A, C, G, E. A, C, G, E. Dia itu berpotongan sama bidang mana? Coba. Kebayang nggak gambarnya? Jadi segitiga nggak sih, Kak? Segitiga. Jadi, Apa? nggak jadi, Kak. BH, BF, B apa? B apa? BF nggak sih? B ya. Ya BF F sama DH. B F H D. Ya, terbalik. Ya, nih. Jadi berpotongan kan dia bidang dengan bidang. Misalnya yang kuning kita namain bidang P. Terus yang hijau muda ini kita namain bidang Q. Nah, dia berpotongan kan? Ada di sini. Titik potongnya. Kebayang nggak?
Ya, kebayang. Kebayang. Oke. Bisa di next atau mau ada yang lain tanya dulu? Coba kita tulisin deh. Berarti kalau yang berpotongan itu A, B, A, B. A, C, G, E berpotongan dengan apa tadi? Tadi siapa tuh yang jawab? B, BF. B, BF. F, H. Ade. AD. Ada lagi nggak? Misalnya, coba kalau misalnya kalian ngebayanginnya nggak pakai di gambar, nggak pakai di ilustrasiin, coba bisa nggak? Nih ya, kalau kasih depannya B, C, H, E berpotongan dengan coba B, C, H, E. Itu termasuknya bidang diagonal kah? Atau diagonal sisi? Atau diagonal ruang? Itu ya Kak, ADFG ya Kak? Ya, betul. Coba tuh jawab. Lutfi ya Kak? Ada sih nggak ada orangnya. Gitu. Lutfi ya. AD, FG. GR. Sama aja ya. Oke. Yang lainnya paham nggak yang lainnya nih? Insya Allah. Lanjut ya. Nah, tadi kan kita bicara kedudukan ya, atau hubungan ketiga elemen tersebut. Nah, kalau sekarang itu kita bicarain jarak dalam ruangnya itu. Nih, ada jarak antara dua titik. Tadi kan ada titik, tadi kan ada titik, garis, dan bidang ya. Terus berarti mereka semua juga punya jaraknya nih. Jarak dari titik ke titik, dari titik ke garis, dan dari titik ke bidang. Oke, next. Nah, syaratnya nih kalau kalian mau cepet bisa ngitung jaraknya, kalian pasti udah nguasain Pitagoras, terus bangunan, sama aturan kosinus ya. Pitagoras di kelas 8, terus bangunan ada di kelas SMP juga. Kosinus sudah belajar kan ya kelas 10? Aturan kosinus. Kakak. Ya, berarti kita bisa lanjut ya, karena udah dipelajarin semua. Terus, nih, yang pertama, jarak antara dua titik. Ini sih cuman langkah-langkahnya doang ya. Kalau misalnya sulit gitu, misalnya. Yang pertama, buat garis yang menghubungkan antara kedua titik tersebut. Terus, buat segitiganya. Nah, kalau udah ada segitiganya, terus kita tahu nih mau nentuin nyari yang mana. Kita bisa pakai Pitagoras atau aturan kosinus. Tergantung dari segitiga apa yang didapat, yang kita dapat sebelumnya tuh. Coba kita masuk ke definisi. Coba ada yang bisa bantu baca nggak? Anifa, coba Anifa. Mana nih Anifa? Nggak ada. Tidur ya? Ya udah, coba Zahra. Iya Kak. Ya, coba baca definisinya. Definisi. Panjang ruas garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Oke, cakep. Nah, yang jadikan di sini kan
jarak antara dua titik. Berarti kan ada dua titik ya. Nah, misalnya ini titik A, ini titik B. Kita tarik garis lurus yang menghubungkan keduanya. Terus ini yang dinamakan jarak. Nih kan, jarak adalah panjang ruas garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Panjang ruas. Panjang ruas itu berarti kan garis ya, panjang ruas garis. Nih garisnya, berarti garisnya tuh terbatas, cuma antara titik A dan titik B. Kan sebenarnya kalau garis itu kan lurus terus bisa ya, cuman dia terbatas. Nih bentuknya coba. Misalnya ada titik A, ada titik C. Ada titik A, ada titik G, juga ada titik P nih di tengah-tengah di bidang E, F, G, H. Oke. Nah, kita diminta mencari jarak dari A ke C, dari A ke G, dari A ke P. Coba. Kira-kira kalau misalnya dari A ke C itu, ada yang tahu nggak itu apa? Diagonal bidang, diagonal sisi, atau diagonal ruang? Bidang. Diagonal bidang ya, Kak? Bidang. Nah, diagonal bidang. Diagonal bidang sama diagonal sisi sama apa beda? Beda. Coba siapa yang jawab beda? Diagonal sisi sama diagonal bidang. Tadi ingat nggak di awal bidang tuh gambarnya kayak gini? Sama. Kayak gini kan? Nah, jadi kayak ini sama aja kayak sisi kan ya? Oke, jadi yang A ke C itu diagonal Bidang. bidang atau sisi sama aja. Bidang atau sisi. Terus kalau dari A ke G, dari sudut ke sudut, apa nih? Bidang diagonal atau diagonal ruang? Diagonal ruang. Iya, betul. Siapa yang jawab tadi itu? Anak cantik. Masya Allah. Oke. Terus kalau dari A ke P, itu berarti dari titik A ke tengah-tengah. Istilahnya gitu ya istilahnya. Tapi dia nggak ada penamaan kayak diagonal ruang, diagonal bidang gitu nggak ada. Oke. Sampai sini paham nggak? Kalau paham, dihapus nih. Next ya, kalau gitu. Ya, Kak. Ini aku cepetan nggak sih? Saya kecepatan nggak saya? Kita sampai jam berapa? Jam 10.55. 10.55. Gitu ya? Atau 10.50? 55. 70 menit kan ya? Sampai Oke, ini contohnya nih. Kak. Hmm? Sampai 10.50, Kak. Oh iya. Iya, Kak. Oh iya benar 50. Ya dan nih. Kita masuk ke contoh. Sekarang jam 12. Oke, kita masuk ke contoh. Misalnya di sini ada titik A, B, C, D. Terus pertama nih coba, yang pertama. Kita diminta menentukan dari titik A ke titik
C. Coba yang pertama. Kita gambar dulu nih pertama. Segitiga. Di sini A, di sini B, di sini C. Ya kan? A ke B berapa? 6. B ke C, 6. 6. Yang ditanya Pitagoras. A ke C, Pitagorasnya. Coba. 6 kali 6. Pitagoras gimana Pitagoras? A kuadrat. Kalau miring ditambah apa dikurang sih? Nah, kalau miring ditambah. Coba. Akar 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 6 kuadrat. sama dengan 36 ditambah 36. 6 tambah 3. 36. Oke. Sama dengan berapa? Akar 72. 2. 72. Bisa difaktorkan. Berapa? 9 kali 8. 36 kali. 36 dikali 2. Yang Iya. paling kecil akarnya. Kita ambil. Berarti Berarti sama dengan 6 akar 2. 6 akar 2. ke 6 akar 2. Ini kan diagonal sisi ya. Yang AC. Berarti bisa kita simpulkan kalau misalnya diagonal sisi itu, rumus cepatnya itu adalah A akar 2. Ya kan? A-nya itu di sini sebagai sisi ya. Tusuknya berapa panjangnya? Di sini kan 6. Substitusi 6-nya. Jadinya 6 akar 2. Kalau di PG gitu cepat jadinya UN. Oke. Terus coba yang kedua. Dari A ke G. Mana G? Ini ya. Pertama, tarik garis lurus dari titik A ke G. Lalu kita bikin segitiganya. Ya, segitiganya. AGC. Ini deh. Oke. AGC. Dari A, salah. Ini G. Ini C. Maaf. Dari A ke C, berapa tadi? 6 akar 2. 6 akar 2. Dari C ke G, 6. 6. Berarti pakai apa lagi? Pitagoras. Ya, terus lagi. Sama dengan akar 6 akar 2. Akar 2. 6 akar 62. 6 akar 2. Kuadrat. Oke. 6 kuadrat berapa? 36. 6 akar 2. 6 akar 2 dikuadratkan. 72. 72. Benar nggak yang lain 72? Ya, 6 kali 6 36. Oke. 36 kali 2. 36 ditambah 72. 108. 108. Kita faktorkan akar 108 berapa dikali berapa? Benar nggak? Betul. Betul. 6 akar 3. Betul. Nah, rumus cepatnya juga kalau diagonal ruang berarti A akar 3. 3. Oke. Ini kita hapus nggak apa? Hapus ya. Oke. Coba yang berikutnya dari A ke P. Kita tarik garis lurus. Terus kita bikin segitiganya. Segitiga yang paling gampang itu di E. Ini. Berarti segitiganya itu
A, E, P. AE berapa panjangnya? 6. Nah, EP berapa EP? Emang itu udah diketahui KTP. Coba nih kan. Kalau misalnya dari E, kita pakai warna lain. Oh, 6 akar 2 bagi 2 nggak sih? Betul. Coba Hana jelasin. Oh, nggak tahu dah, jangan gitu. Ayo dah. Nih, dari E Setengah-setengah. ke G itu kan tadi diagonal sisi ya. Diagonal sisi itu berarti kan 6 akar 2. Nah, dari E ke P ini kan setengahnya nggak sih? Dari E ke G. Ya. Enggak. Makanya dibagi 2. Jadinya 3 akar 2. Paham nggak Salsabila Safira? Oke, oke. Berarti EP berapa nih Salsabila? Apa, Kak? Berarti EP-nya berapa nih? 3 akar 2. Oke, 3 akar 2. Terus, berarti yang ditanya AP. Coba pakai Pitagorasnya lagi. Ditambah atau dikurang nih? Ditambah. Ditambah. Berarti 6 kuadrat ditambah 3 akar 2 kuadrat. oke. Akar oke, ditambah berapa nih? 18 ya, Kak? Ya, betul. Iya. Sama dengan akar 54. iya. Siapa tuh saling ya? Ahmad Jonathan, Kak. Maju. Berarti akar 54 kita faktorkan lagi. 9 dikali Kali 6. oke. Hasilnya 3 akar 6. 3 akar 6. Atau rumus cepatnya 1/2A akar 6. Iya nggak? Iya, Ya, ya, betul. ya. Ini rumus cepatnya. Coba. Jihan, rumus cepat diagonal sisi apa Jihan? A akar 2, Kak. Oke. Terus kalau misalnya diagonal ruang, siapa nih yang mana? Ya, lagi. Salim. Ya ada. Mita. Yang ruang, Kak. Ya, yang ruang. A akar 3. Oke. Terus Kamila. Kalau misalnya dari titik ke tengah-tengah, apa rumus cepatnya Kamila? 1/2A akar 6. Oke. Clear ya. Ini pembuktian yang tadi nih ya. Diagonal sisi A akar 2, diagonal ruang A akar 3. Cuman kalau ini dimisalkan dengan sisinya itu A, CM ya. Bukan diketahui berapanya gitu. Terus ini yang tadi titik A ke P. Ini udah nggak cukup waktunya. Ya. 10 menit lagi ya, bisa. Yes. Dua lagi sih, jadi deh. Nih, kalau misalnya jarak dari titik ke garis. Oke. Dari titik ke garis. Misalnya ada titik A nih. Titik A, terus ada garis lurus. Nah, titik A ke garis lurusnya itu kita proyeksikan nih kayak gini.
kita proyeksikan ke garis tersebut. Itu yang dinamakan jarak dari titik ke garis. Berarti nilainya sama aja nih. Proyeksi itu garis penghubung terpendek. Jadi nilai dia sama aja dengan kalau misalnya dia ke sini gitu. Nih, misalnya ada contoh. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 5 cm, jarak titik A ke rusuk HG adalah, nih, dari titik A ke HG, rusuk ya berarti, bukan sisi. Ke rusuk HG. Nah, di sini kenapa dia itu makainya menggunakannya dari titik A ke H yang dicari? Kenapa coba? Ada yang bisa bantu jawab? Jadi, dari garis H ke G ini, dia itu akan tegak lurus dengan A ke H. Kan tadi syaratnya kalau misalnya titik ke garis itu syaratnya kan harus tegak lurus ya? Ya enggak? Panjang ruas garis yang ditarik dari titik A dan tegak lurus terhadap garis. Nah, ini tuh tegak lurus nih. Dia. Di sini tegak lurusnya. Jadi, jarak titik A ke rusuk HG adalah panjang ruas garis AH. Karena AH tegak lurus dengan HG. Bukan. AH tegak lurus dengan HG. Jika ditarik garis lurus terus-terus. Nah, di sini berarti kan sama aja nih. Sama aja. Apa namanya? Kalau misalnya kita tarik garis ke sini, dengan ke sini, nilainya sama nih. Jadi, kita bisa langsung mencari nilai AH-nya aja. Pakai Pythagoras lagi. Coba. Berarti AE itu berapa AE? AE 5. EH 5. 5. Nah, ini tuh yang ditanya tuh cari apa nih, dia? Diagonal sisi atau diagonal ruang? Sisi nggak sih? Iya, sisi. Jadi, tadi rumus cepat diagonal sisi apa tuh? A Akar 2. 2. Akar 2. Sisinya 5. Akar 2. Itu. Oke. Ya. Oh, ini contoh lain. Belum habis kan waktunya? Contoh lain juga sama nih. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Jarak titik B ke diagonal AG. Berarti di sini nih. Pertama, kita tarik garis lurus dulu dari B ke G. Habis itu kita buat segitiganya. ABG. Nah, karena intinya itu jarak titik B ke diagonal AG, berarti kita proyeksikan dari titik B ke garis AG. Di sini nih tegak lurusnya ternyata. Nah, terus berarti pertama-tama kita tentuin dulu nih panjang BG berapa dan panjang AG-nya berapa.
karena BG-nya itu kan dia diagonal sisi, langsung nih kita dapat 6 akar 2, ya kan? Terus AG diagonal ruang 6 akar 3. Nah, terus lanjut. Ini sebenarnya pakai kesebangunan. Terus kesebangunan itu Bentar. Kesebangunan. Jadi gini. Ini kan ada segitiga ya. Yang ditanyakan yang ini. Nah, berarti kita kayak punya 2 segitiga gitu loh. Dalam satu segitiga ini. Gimana dua segitiga? Enggak. Ini. Jadi, pertama, ini kan segitiga tegak lurus sama kaki. Misalnya gini, 6 akar 3. Jangan. Ini 6 doang nih. Ini 6 akar 3. Nah, ini tuh kesebangunan. Jadi, apa namanya? Pakai luas segitiga. Luas segitiga itu apa sih? Tengah kali alas kali tinggi. Nah, pertama nih segitiga yang pertama. Segitiga yang pertama itu kita pakai alasnya yang 6. Tingginya yang 6 akar 2. Beda. Terus yang segitiga kedua berarti kita pakai rumus yang sama nih. Nah, setengah ini. Terus yang alasnya itu kita pakai yang 6 akar 3. Ya. Terus tingginya kita pakai yang ditanya itu. Misalnya X. Ini karena kesebangunan, jadi kita menggunakan tanda sama dengan. Setengahnya bisa dicoret. Terus X sama dengan 6 dikali 6 akar 2 dibagi 6 akar 3. Ini bisa kita coret. Sehingga 6 akar 2 per akar 3. Karena yang bawahnya masih bentuk akar, kita rasionalkan dengan perkalian akar 3. Ya enggak? Ya, 6 akar 2 dikali akar 3. 6 akar 6 akar 6. Akar 3 dikali akar 3. 3, Sehingga 6 dibagi 3. 2 akar 2 akar 6. Nah, untuk rumus cepatnya itu berarti 1 per 3 akar 6. 1 per 3A. Dan kalau tadi 1 per 2 ya. Paham nggak di sana sini? Jadi betul yang ini ya.
Satu lagi deh ya, tanggung. Ini, jarak titik ke bidang. Jarak titik ke bidang adalah panjang ruas garis yang tegak lurus terhadap bidang. Ini ada titik, ada bidang. Kita proyeksikan lagi nih. Kan kalau tadi proyeksi ini terhadap garis. Nah, sekarang terhadap bidang nih. Ini contohnya. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan jarak 10, dengan panjang 10, jarak titik A ke bidang BDHF adalah ya dari A ke bidang BDHF. Pertama, ini kan dari A ke BDHF itu bisa kita tulis titik P nih, misalnya kita proyeksikannya dengan titik P. Nah, sedangkan dari titik A ke C itu merupakan 2 kalinya dari titik A ke P, ya enggak? Jadi AP itu tuh setengahnya dari AC. Kayak tadi tuh. Ya kan? Ini AP terus ke PC. Kan sama aja tuh, setengah-setengah. Nah, kalau misalnya diagonal sisinya dari A ke C berapa tuh? Diagonal sisi. Berapa diagonal sisinya? 10. 2 akar 2. Akar 2. Berarti kalau setengahnya dari A ke P itu kan setengahnya. Berarti kita bagi 2. Berarti 5 akar 2. 2. ya 5 akar 2. Udah deh, jadinya titik A ke BDHF itu 5 akar 2. Karena di titik proyeksi P-nya itu setengah dari AC. Oke, ini contoh lainnya. Oke, selesai. Ini tugasnya coba. Udah pada punya bukunya semua kan ya? Udah, Biar bukunya dibuka. Jadi, kerjain halaman 3 sampai 7. Kalian sini pada tahu absennya masing-masing kan ya? Ganjil sama genapnya. Nah, yang absen ganjil itu ngerjain nomor ganjil, yang absen genap kerjain absen genap. Oke? Nanti bisa dilihat di e-learning nih, tugasnya juga udah kirim kok PPT-nya. Jadi absen 1, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Ini soalnya ini kok bacaan, nggak ngitung. Nah, yang setelah 22-nya itu baru ngitung. Sampai kapan, Kak? Seminggu kemudian kan? Ya. Tapi pengumpulannya yang seminggu. Sabtu jam 12 malam deh. Sabtu mau ke Minggu. Masa malam minggu ngerjain tugas? Kan dari paginya. Masa mau pacaran? Kamu mau pacaran? Kan biar saya ngoreksinya hari Minggu. Kalau enggak hari Minggu deh, paling terakhir. Saya ngoreksinya hari Senin jadinya. Oke? insya Allah. Jangan insya Allah. Nanti dikoreksi, dimasukin nilai harian. Nanti kabarin aja Kak di grup kalau di e-learning udah siap gitu buat kita masukin. Gimana? Tugasnya. Katanya kumpulin di e-learning kan? Iya. Bukannya tinggal kalian masukin aja gitu maksudnya. Ntar kakak kan Kita buka cara ngecek e-learning, Kak. Iya. Maksudnya? Udah bikin gitu loh. Nanti tinggal kita maksudnya kita jadi bisa ngumpulin kapan aja, misalnya kita Jumat udah selesai, Kamis Oh selesai iya. gitu. Nah. Kalian yang ngabarin kan? Kak udah ngirim gitu misalnya.
Bukan, kakak udah buat e-learningnya gitu. Ih, ngerti tak? Kakak udah buat e-learning penugasannya, jadi tinggal kita kumpulin. Gimana sih ngomongnya? Jadi Kak, kakak ntar bikin linknya kan, bikin tuannya tuh yang buat tugasnya. Nanti kakak infoin tuh di grup gitu. Teman-teman nih buat masukinnya udah kakak buat gitu. Pakai G-Drive. Di e-learning. Jadi forumnya tuh dibuat, setelah dibuat, kabarin ke grup. Kolomnya. Lu nggak ngerti lagi? Iya, Kak. Jadwal Jadi pengumpulan. kakak kan bikinnya di K13, Kak. Coba Jadi nih, nanti baru bisa gitu loh. coba nih ya, sambil info ya. Cuma diumumin dulu. Jangan langsung kirim. Kalau dikirim, Iya. nggak lihat. Gimana? Umumin dulu. Nih, Kak 13. Udah, terus? Oh, oke. Ya udah. Berarti nanti mulai sampai batasnya kakak yang nentuin ya. Nanti kakak kirim ke grup. Ya, betul. Oke. Malu newbie. Maaf ya. Ya udah. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Nggak ada. Tadi kita masuknya juga telat kan ya? Ini kok nggak bisa di stop ya? Oh, bisa nih. Oke. Yang on cam sedikit ternyata ya. Ya udah. Kalau nggak ada yang mau nanya, kita tutup nih kegiatan hari ini. Sekarang yang on cuma 32. Coba kalau bentar. Ini namanya nggak ada yang aneh-aneh kan namanya? Ada Pigel. Tiga siapa? Nggak tahu, random. Ya udah. Kalau gitu kakak tutup kegiatan pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang mau ditanyain boleh. Nanti di PC. Kalau ada yang kurang paham juga boleh. Langsung tanya. Nanti kakak kirim ya di grup kita. Kakak akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Makasih Kak. Makasih semuanya. Makasih, Kak. Maaf kalau kecepatan. KKN ya.